Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas mengenai fluida dinamis. Saya akan membahas soal UTBK tahun 2021, ini kode soal B ya. Ini ada sebuah pipa U diisi dua cairan A dan B. Rapat massa cairan B 2 kali rapat massa cairan A dan rapat massa cairan A sama dengan 1000 kali rapat massa udara. Ketika ujung atas pipa B ditiup mendata dengan kelajuan udara 20 meter per sekon, tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan HA dan tinggi kolom pada pipa B sama dengan HB. Keduanya diukur dari garis L. Jika HA 7 cm, HB sama dengan berapa cm? Nah, ini gunakan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita jawab ya. Nah, ini sudah saya gambar, ini pipanya secara lengkap. Jadi seperti ini. Di atas pipa ini ditiupkan udara. Nah, atau ditiupkan angin ya. Nah, ditiupkan udara di atas pipa B. Misalkan ini tiupan ini diarahkan ke pipa A gitu ya, diarahkan ke pipa A. Ya tidak masalah sebenarnya, tiupannya tidak harus diarahkan ke sana, begitu ya. Anggap aja begitu. Dan anggaplah jarak dua pipa ini cukup jauh. Dalam soal diketahui rho cair A itu adalah 1000 kali rho cair udara. Jadi massa jenis cairan A itu 1000 kali massa jenis udara, sedangkan massa jenis cairan B itu 2 kali massa jenis cairan A. Ini berarti 2000 massa jenis udara, ya kan? Nah, tiupan angin atau tiupan udara di atas pipa B itu adalah 20 meter per sekon. Nah, ini lajunya ya. Nah, pada saat itu tinggi cairan A di pipa kiri ini adalah 7 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih tinggi cairan yang ada di pipa kanan ini? Saya sebut sebagai HB gitu ya. Nah, oke, sekarang mari kita perhatikan di sini. Ini ada dua persoalan. Persoalan yang pertama berkaitan dengan fluida dinamis, yaitu berkaitan dengan hukum Bernoulli. Bayangkanlah di atas pipa ini, ya, di atas pipa U ini ada pipa horizontal. Bayangkan ya, tapi pipanya imajiner di sini. Ini ada udara yang mengalir dari atas pipa kanan ke pipa kiri gitu. Nah, akan berlaku hukum Bernoulli bahwa P1 plus rho GA1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GA2 plus setengah rho V2 kuadrat, di mana rho-nya ini adalah rho udara, massa jenis udara. Nah, sekarang P1 itu apa? P1 itu adalah tekanan dinamis yang disebabkan oleh adanya aliran udara. Nah, H1 itu adalah ketinggian aliran udara yang horizontal ini terhadap garis dasar L ini ya. Ini saya sebut garis dasar. Nah, ini jaraknya ke sini kan H2 untuk aliran yang di atas pipa kiri, yang di atas pipa kanan ini jaraknya ke sini H1. Nah, nanti H2 dengan H1 ini pasti sama lah tingginya ya. Nah, terus kemudian karena di sini H1 itu sama dengan H2, tingginya kan sama. Nah, terus kemudian kecepatan aliran udara di atas pipa B ini jauh lebih tinggi daripada di atas pipa A. Karena di sini kan yang ditiupkan ya. Yang di sini nggak ditiup gitu, nggak ditiup. Ya ada aliran sih, tapi kecil banget, bisa diabaikan terhadap V1. Jadi karena V2 terlampau kecil dibandingkan V1, diabaikan aja, artinya V2 bisa dianggap 0. Jadi dianggap tidak ada aliran udara di atas pipa A. Nah, karena di sini H1 sama dengan H2 dan V2-nya itu 0, ini 0 ya. Dan H1 sama dengan H2, akhirnya kita dapatkan persamaan P1 plus setengah rho UV1 kuadrat sama dengan P2. Jadi rho-nya di sini adalah rho udara. Sedangkan V1 itu adalah kecepatan aliran udara di atas pipa B yang ditiupkan. Persamaan satu saya geser di sini ya. Nah, ini persamaan satu saya geser di situ. Sekarang masalah yang kedua adalah berhubungan dengan fluida statisnya. Nah, ini kita memakai hukum utama hidrostatika. Andaikan di sini ada titik C dan D. Nah, titik C dan D itu menempel pada jajar yang sama. Perhatikan. Titik D itu menempel pada jajar B kan. Titik C ini nempel di dua cairan A dan B ya kan. Tapi C kan boleh dikatakan nempel di B juga.
Nah, karena titik C dan D itu nempel di cairan yang sama, dia terletak pada garis mendatar. Menurut hukum utama hidrostatika, tekanan di C dan D itu sama besarnya. Nah, ini saya tulis PC sama dengan PD gitu ya, sama besarnya. Nah, PC itu ditekan oleh siapa? Titik C itu ditekan oleh yang pertama tekanan udara luar. Karena ini pipanya kan terbuka ya. Nah, kena tekanan udara luar PU. Dan juga kena tekanan dinamis dari aliran udara ini. Nah, ini ada tekanan dinamis P2. Nah, terus kemudian ditambah lagi tekanan ini. Tekanan cairan A setinggi HA. Nah, ini ya. Akhirnya ada rho GH di sini. Tekanan hidrostatis oleh cairan A. Nah, yang di D itu ditekan yang pertama tekanan udara luar, ya toh? Tekanan udara luar. Nah, terus kemudian ada tekanan dinamis dari angin yang mengalir itu. Nah, terus kemudian ditambah lagi dengan tekanan hidrostatis cacair B setinggi HB ini. Jadi ada rho GHB, rho-nya rho B. Nah, PO-nya ini bisa kita hilangkan karena sama ya. Akhirnya kita dapatkan persamaan seperti ini. Ya. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, terus saya substitusikan persamaan satu ke persamaan yang kedua. Ini P2-nya saya ganti. P2-nya saya ganti ini ya. Nah, kalau saya ganti ini jadinya kan P1 plus setengah rho V1 kuadrat, ini rho udara, ditambah ini, nah sama dengan P1 plus rho GHB gitu kan ya. Nah, sekarang P1-nya bisa kita coret ini. Nah, P1-nya bisa kita coret ini ya. Nah, kita coret. Kalau kita coret akhirnya dapat persamaan seperti ini kan. Oke. Nah, sekarang tinggal kita olah persamaannya. Nah, kita masukkan dulu ya apa yang diketahui dalam soal. V1-nya kan 20. Jadi ini 20 kuadrat. Nah, sedangkan rho A itu 1000 kali rho U, ya kan? Nah, saya masukkan di sini. G-nya kan 10. HA-nya itu 7 kali 10 pangkat min 2 karena ini jadikan meter. Kali 10 pangkat min 2 ya. Satuannya meter. Nah, terus rho B itu adalah 2000 rho U. Jadi rho B itu 2000 kali massa jenis udara. G-nya ini 10 ya. Nah, ini HB tetap saya tulis di sini. Nah, rho U-nya ini bisa kita coret rho U-nya ya kan? Nah, bisa kita coret karena terdapat di semua ruas ini. Nah, kalau rho U ini sudah dicoret, maka tinggal begini aja kan. Nah, sekarang kita tinggal main hitung-hitungan aja. Nah, ini saya geser ke atas ya. Nah, hitungannya ini 400 bagi 2, 200. Yang ini berapa? Ini 700. Yang sebelah kiri dapat 900, yang sebelah kanan dapat 20.000 HB. Nah, berarti HB-nya nanti adalah 900 dibagi 20.000. Nah, ini hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau boleh ditulis 4,5 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah E.